sekalian. Kalau kita mulai ibadah kita dari terima kasih Tuhan buat segala kebaikan baik. Kami berikan Tuhan Kau tahu setia menuntut setiap kami, Kau tahu setia menjaga kami. Musim yang baru tetap dengan anugerah-Mu, musim yang baru tetap dengan kasih, musim yang baru tetap dengan Engkau. Mari saudara dan ibadah kami, mari akan setiap kami Kau suka teruskan dan kami yang teruskan dosa salah kami Bapa. Tuhan kami diberi kami hadirat-Mu, Kudus kami setiap kami. Kami bantu kami, tolong kami Tuhan, lebih lagi serupa dengan Kau Yesus. Yang ibadah ini Tuhan menjadi suatu persembahan dengan kami. Dan sejak mulai ibadah ini Bapa, kita terima kasih Tuhan yang sejak mulai ibadah ini bersama-sama dengan saya. Mari katakan amin. Semuanya ku hidupkan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadirat-Mu semua. Semuanya ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu Yesus, dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, mengasihi.
Tuhan? Siap bersorak-sorai buat Tuhan? Ya, siap bersorak-sorai di tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya! Haleluya!
Tuhan saudara kami dapat berfirman, saya senang yang kembali aku di dalam kami benar-benar menjadi pribadi kita satu ayat kehidupan
buat setiap kami dikasih Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal Tuhan. Tuhan, terima kasih yang kami siap dengan firman-Mu. Kami setiap kami Tuhan, bagi anak-Mu yang Kau pakai dengan firman-Mu. Terus tolong setiap kami lakukan kami dengan laku firman-Mu Tuhan. Kami berada dalam kemuliaan firman-Mu, kami berada. Kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Haleluya. Shalom. Terima kasih dalam Kristus. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah beri kesempatan kepada kami untuk membawa renungan di pagi hari ini. Saya belum terlambat dari kurang saya mengucapkan selamat menjalani tahun baru 2025. Ada pesan untuk tahun 2025 sesuai dengan judul renungan kita, yaitu Gandol Gusti. Bapak Ibu, tahun 2025 ini bukan tahun yang mudah, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu Gandol Gusti. Ada lagunya. Saya ingin kita menyanyi bersama-sama Gandol Gusti. Ya, haleluya. Kalau diikuti ya, supaya saya tidak solo. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, itu musik dulu ya. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, sampai renungan kita pada malam hari ini itu diambil dari kitab Pengkhotbah.
saudara, bahwa kita pengkhotbah itu kumpulan para pengkhotbah, saudara, kumpulan khotbah. Nah, kalau kita lihat tema dari pengkhotbah itu keseluruhan mengenai arti kehidupan. Nah, penulisnya adalah Salomo. Salomo ini adalah orang yang sangat berpengalaman sekali di dalam kehidupan. Salomo ini bisa dikatakan orang yang sudah kenyang dengan makan asam garam. Artinya sudah pengalaman dari kehidupannya. Bahkan pengalaman hidupnya itu dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Haleluya, Bapak Ibu saudara sekalian, di tahun 2025 ini saya tadi sudah katakan tidak mudah, tidak gampang, saudaraku. Kalau kita melihat banyak pengusaha-pengusaha yang tutup, mereka belum tikar karena pengaruh ekonomi global yang susah ini, yang sulit, saudaraku. Sehingga dikatakan, saudaraku, dalam mencari uang itu, saudaraku, susah. Seperti bunyi kereta api pada zaman dahulu, duit susah, duit susah. Memang, saudaraku, tidak mudah di tahun 2025 ini ada kesusahan, kesulitan dalam mencari uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, bagaimana sekarang orang percaya mencermati keadaan ini, saudara? Apa yang harus dilakukan, saudara? Mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Mari terus kita menggandul Gusti, setia dan tidak putus asa dalam menjalani hidup ini, saudara. Ya, percaya kepada janji Tuhan bahwa kita ini adalah seorang pemenang. Itu yang harus kita yakini, Bapak Ibu saudara. Ada 3 pesan dari kitab pengkhotbah yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara. Dan terakhir di dalam kitab pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan 6. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Yang pertama, saudaraku, akan baca ayat yang keempat ya. Yang pertama, pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan mau diintimidasi oleh iblis. Coba kita baca di ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, ini adalah puisi, saudara ya. Jadi siapa yang memperhatikan angin? Kalau seorang penabur itu, ya, dia harus memperhatikan angin. Kalau enggak, taburannya akan bilang diterbangkan oleh angin. Jadi orang yang selalu memperhatikan angin, dia tidak akan menabur angin ini datang kemana, dari mana. Dan kalau siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Demikian, saudara, kalau ada orang yang akan menuai, wah, awannya gede banget, awannya besar banget, jangan-jangan mau hujan nih. Lalu dia menunda untuk menuai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angin dan awan itu adalah suatu perintah. Angin dan awan itu adalah suatu penghalang bagi iman orang percaya. Angin dan awan itu adalah satu lambang untuk menghambat taburan. Angin dan awan itu untuk menghambat suatu taburan. Dan angin dan awan itu akan dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun 2025 ini pasti ada angin dan awan. Tidak bisa dipungkiri, saudara, pasti ada angin dan awan. Nah, angin dan awan ini, saudaraku, jangan sampai mengintimidasi kita. Karena angin dan awan ini dipakai iblis untuk mengintimidasi kita. Karena ini adalah pola iblis, saudara, untuk menjatuhkan iman
manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat contoh daripada 10 pengintai. 10 pengintai orang Israel yang diutus untuk mengintai negeri Kanaan yang akan diduduki oleh orang Israel. Kita sudah mendengar cerita itu, saudara. Dan apakah laporan dari 10 pengintai itu sangat negatif. Dia sangat pesimis. Dan dia berkata, oh jangan ke sana. Di sana itu ada raksasa. Dan memang betul ada raksasa di sana, saudara. Ada orang keturunan raksasa yang mendiami tanah Kanaan itu, yang menjaga tanah Kanaan itu dari serangan musuh. Dan bukan hanya itu, 10 pengintai itu melihat dari dekat di sana ada kubu-kubu pertahanan yang kuat. Kotanya begitu besar dan negara itu ada tentara yang kuat, ada bangsa yang kuat, yang sukar sekali dikalahkan persenjataannya. Bangsa yang besar, sangat ketakutan sekali 10 pengintai. Sehingga dia membawa kabar yang buruk pulang dan memberitahu kepada Musa dan Moses, jangan pergi ke sana. Kita akan mati kalau ke sana. Saya mengundurkan diri. Saya tidak berani melawan bangsa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah iblis yang mengintimidasi orang-orang Israel. Ingat saudaraku, bagaimana supaya kita tidak diintimidasi oleh iblis dalam memasuki tahun 2020. Kita harus percaya kepada janji Tuhan bahwa kita ini lebih dari itu. Kita harus pegang janji, seperti laporan daripada Yusak dan Kaleb juga diutus, karena ada 12 suku dan 1 10. Yang ada 10 pengintai memberi laporan negatif, tetapi dari 2 pengintai namanya Yusak dan Kaleb memberi respon positif. Sekalipun di sana ada bangsa raksasa, tetapi Yusak dan Kaleb sudah memberi informasi kita bisa melawan ke sana, kita bisa kalahkan mereka, karena ini sudah janji Tuhan. Inilah mental para pemenang. Nah, mari kita baca surat janji Tuhan. Kalau kita diintimidasi oleh iblis di tahun 2020, tahun yang sukar, tahun yang sulit, susah, kerjaan susah, sudah semuanya serba sulit, semuanya mahal, dan itu memang betul. Tetapi mari coba baca Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 ini sebagai kekuatan kita, saudara, supaya kita memberikan pesan positif, saudara, dalam masuk tahun 2020. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Ini harus kita pegang, saudara. Kita bawa masuk dalam tahun 2020. Milikilah mental seorang pemenang seperti Yusak dan Kaleb tadi. Dia berani bertanding untuk merebut kemenangan itu. Saudaraku, tetapi sebaliknya 10 pengintai yang sudah diintimidasi oleh iblis tadi, saudara, dia merasa takut. Dia tidak berani bertanding. Itu artinya, saudaraku, orang yang sudah diintimidasi oleh iblis, mereka akan kalah sebelum bertanding. Ya, mereka akan kalah sebelum bertanding. Jangan-jangan nanti aku seperti itu. Isinya hanya jangan-jangan, kekhawatiran, di mana menjadi lemah, merasa dirinya tidak mau. Tapi lihatlah mental seorang pemenang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu, tahun 2025 ini, saudaraku, kita harus berani bertanding.
Kita harus berani menghadapi rintangan dan tantangan yang ada di depan. Caranya bagaimana? Kita berharap dengan penyertaan Tuhan, dengan keyakinan iman. Kita lebih daripada pemenang. Itu saudara. Maka di tahun 2025 ini saudara, Tuhan terjadi itu adalah tahun kemenangan buat kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita bicara ngomongnya gampang Pak, yang jalan ini Pak susah. Saudara, tidak ada kamus, tidak ada kamus, tidak bisa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya yang pertama, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Mungkin iblis berkata kepada diri kita, kamu itu bodoh, kamu gak bisa, kamu gak pintar, kamu itu gak punya skill, gak punya kepandaian, kamu itu memang tidak punya modal bonek saja, kamu itu memang tidak bisa melayani, kamu itu memang tidak mampu. Itu adalah intimidasi iblis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupa teruslah berbuat kebaikan. Ingat saudaraku, janji Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang pemenang. Mari kita miliki mental seorang pemenang. Kita berani menghadapinya, berani menghadapi tantangan dan rintangan itu bersama Tuhan. Ada lagunya, bersama Yesus lakukan berat besar, bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Saudara, kita pegang semangat. Ya, sekalipun ada banyak rintangan, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Percaya pada janji Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang, bersama Yesus. Kita pasti bisa. Haleluya. Yang kedua, saudara, pesan dengan Tuhan yang kedua. Mari kita masuk dilihat. Kita lihat di ayat yang kelima dari Khotbah 11 ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalannya angin, jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala. Yang kedua, pesan firman Tuhan adalah jangan bimbang. Kalau kita melihat di ayat 5a, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalannya angin. Kita tidak tahu jalannya angin. Kita bisa merasa angin, tapi jalan angin ini kemana? Karena angin memang tidak bisa dilihat. Itu setara dengan Yohanes 3 ayat 8. Kita tidak tahu perginya angin. Kita tidak tahu datangnya angin. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, kita tidak tahu hari esok. Hari esok apa yang terjadi karena itu. Gak ada tahu, ya, gak ada yang tahu. Kalau 2025 apa yang akan terjadi besok, ke depannya, gak ada yang tahu. Ayat 5b mengatakan, kita tidak tahu pembentukan tulang dalam rahim ibu. Terjemahan lain mengatakan, kita tidak tahu datangnya nafas janin dari dalam rahim ibu. Artinya apa, saudara? Kita ini tidak tahu pekerjaan Allah. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan Allah. Pekerjaan Allah itu tidak untuk dimulai. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti pekerjaan Allah. Kita tidak bisa menyelangi pekerjaan Allah.
Tapi apapun yang terjadi saudara dalam hidup kita, semuanya itu untuk kebaikan kita, asal kita mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bagian kita itu hanya percaya, walaupun saudara sulit mengerti rencana Tuhan. Bagian kita hanya percaya, rencana Allah memang tidak untuk dimengerti, tetapi hanya kita percaya. Saya bilang rencana Allah bukan untuk dimengerti, tetapi untuk kita percaya. Oleh karena itu, jangan riba. Oleh karena itu, jangan takut. Oleh karena itu, jangan ragu memasuki tahun 2025 ini. Mungkin bila ada hal yang terjadi atau yang akan terjadi di tahun 2025 ini, itu ada hal-hal yang sulit untuk kita pahami. Saudara, jangan riba, tetap percaya. Di balik semuanya itu, saudara, ada kemuliaan besar yang akan diberikan kepada kita. Apabila 3 ayat 11, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan mau saudaraku kepercayaan kita digerogoti dengan kebimbangan, sehingga kita mengalami keroposan. Setiap orang percaya yakin bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan di masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Kita punya harapan di masa depan, hari depan yang indah. Itulah janji Tuhan kepada kita, saudara. Saya tertarik dengan sebuah contoh, sebuah kisah pengalaman seseorang. Ada seorang di luar negeri sana, saudara, dari orang Amerika yang bernama Joni Eareckson. Seorang wanita, namanya Joni, tapi seorang wanita, saudara. Dia adalah atlet wanita, atlet perenang, dan juga lompat indah. Tahun 67 dia mengalami kecelakaan. Dia melompat dari tebing menuju dari tebing ke laut, saudara. Lalu dia mengalami cedera. Tulang belakang ini, saudara, dari leher sampai kaki itu mengalami kelumpuhan, sehingga Joni Eareckson ada ini tidak mampu berjalan lagi. Tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Dia sangat kesakitan dan sangat frustasi dalam hidupnya. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, dan dia anak Tuhan, orang percaya. Joni Eareckson ada. Dia berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, tetapi hasilnya ini, Tuhan tidak memberi kesembuhan kepada Joni Eareckson. Dia juga sudah datang ke KKR kesembuhan, juga tidak ada hasil. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia mulai mengeluh, saudaraku, dan dia mulai frustasi dalam hidupnya. Tetapi dia mulai beberapa waktu kemudian, Joni Eareckson ada mulai sadar bahwa mengeluh dan frustasi itu bukan jalan keluar. Lalu dia mulai mengerti rencana Tuhan. Dia mulai memiliki iman yang mendalam, menemukan iman Kristen yang dalam di dalam Tuhan. Dia mulai berusaha. Satu-satunya panca indera yang bisa lakukan adalah mulutnya. Mulutnya dia pakai untuk menulis dan juga untuk melukis. Dia terus berlatih, dan saudara tahu bahwa dia sudah mulai menulis buku. Dan buku-buku yang ditulisnya itu menjadi buku yang paling laris, bestseller
Dia juga buku-bukunya, kisah hidupnya itu dikirimkan. Dan dari buku-bukunya itu saudaraku, dia memberkati banyak orang karena ketabahan dan perjuangan hidupnya itu saudara. Dalam bukunya yang lain dia juga menceritakan dia bersyukur kepada Tuhan karena dia menemukan jodoh dan memiliki seorang suami yang normal, suami yang lengkap dan tidak cacat seperti dia. Dan dia juga bercerita dalam bukunya, dia juga memiliki anak-anak yang normal, anak-anak yang sehat. Bukan hanya itu saudara, dia juga memiliki panti asuhan anak-anak cacat atau disabilitas. Dia punya panti asuhan yang besar. Dia juga meskipun dia lumpuh secara jasmani, tapi dia tidak lumpuh secara rohani. Dia dipakai Tuhan menjadi motivator yang handal. Dia juga dipakai Tuhan untuk mengajar Alkitab. Dia memiliki penghargaan yang banyak. Dia menjadi berkat bagi banyak orang karena ketabahannya dan imannya yang kuat. Ini adalah contoh buat kita saudara, supaya kita tidak putus asa dan tidak bimbang dalam menghadapi tahun-tahun yang sulit. Johnny Erickson ada ini awalnya bimbang. Di awalnya bimbang dan stres dengan keadaan yang menimpa hidupnya itu. Ketika dia mulai percaya, berharap, bersandar, bergantung, gandul Gusti nanti saudaraku, dia percaya atas rencana Tuhan, dia meyakini bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktu. Kita percaya itu dan dia mulai bangkit dan dia berhasil. Bahwa semua itu karena Tuhan. Dia memang layak punya mental seorang pemenang. Seorang pemenang saudaraku harus berani menghadapi tantangan. Seorang pemenang harus berani menghadapi rintangan yang akan dihadapi dalam kehidupan ini. Tidak dengan kebimbangan, tapi percaya kepada ketetapan Tuhan. Tidak akan kita bawa di dalam tahun 2025 ini. Ada nasihat firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20 mengatakan jangan bimbang. Murid-murid itu sedang bimbang saudaraku, sehingga saat dia mendoakan seseorang saudaraku ya, orang yang kerasukan setan itu saudara, setannya tidak pergi. Mengapa murid-murid tidak bisa mendoakan karena ada kebimbangan? Tuhan mengajar mereka jangan bimbang. Saudara, kebimbangan ini yang menghambat kita untuk maju ke depan. Satu ayat lagi Yesaya 40 ayat, Yesaya 41 ayat 10 kita baca ini ayat yang bagus. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, apa saudaraku? Pesan firman Tuhan yang begitu jelas. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Saudara, ini dasar. Yang menyertai kita itu Allah yang Maha Kuasa. Kenapa sih kita takut? Kenapa sih kita bimbang? Seperti sebelum pemimpin tadi ketakutan karena dia tidak percaya bahwa Allah menyertai mereka. Tuhan ingatkan sekali lagi kepada kita juga, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan menyertai kita. Dia juga menakutkan kita, bahkan menolong kita. Memasuki tahun 2025, jangan takut dan bimbang. Apapun yang akan terjadi saudaraku, lihat siapa yang menyertai kita. Jangan lihat permasalahan kita, jangan melihat tantangan kita, jangan melihat hal yang merintangi kita. Lihat siapa yang ada bersama dengan kita. Dia bukan saja
menyertai kita, dia menolong kita. Jangan takut, saudara, pasti ditolong. Bukan hanya itu, saudara, aku akan memegang kau dengan tangan kanan. Tuhan itu sangat berkuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Saudara, kalau kita dipegang oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, siapa sih yang bisa melawan kita? Katanya, orang yang ada bilang, sing ada lawan. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan yang Maha Kuasa itu selain menyertai kita, memegang kita, kapan-kapan kita jatuh. Makanya tidak ada alasan untuk kita. Dan yang terakhir, saudara, yang membawa kita kepada kemenangan. Diulang lagi, saudara. Tadi kita sudah mendengar janji Tuhan, kita ini diberi kemenangan. Di sini Tuhan sendiri berkata, kamu sudah kusediakan kemenangan. Haleluya, amin. Percaya kita diberikan kemenangan. Anak itu jangan yakin percaya kepada janji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, pertama, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Yang kedua, saudara, jangan lupa percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, jangan malas. Ayatnya di Pokoknya 11 ayat yang ke-6. Pokoknya 11 tadi ayat ke-6. Haleluya. Jangan malas. Taburlah pada pagi-pagi, taburlah benih pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama. Ini bicara mengenai tidak malas, ya. Taburlah pagi-pagi, terus jangan beri istirahat. Saya memberi penekanan, saudara, bahwa kita harus terus menabur, jangan malas. Dan kita tidak tahu mana yang tumbuh taburan itu. Teruslah menabur. Dengan Tuhan katakan, saudara. Jadi, giatlah selalu, saudara. Jangan merasa puas dengan tuaian yang diraihnya, tetapi terus menabur, saudara. Bahkan kita memperhatikan jumlah yang ditabur. Ini adalah bagian dari kerja keras, saudara, untuk mencapai keberhasilan hidup yang optimal. Kalau kita mau kerja keras, saudara, maka kita akan berhasil. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mau bekerja keras atau kita menjadi malas-malasan, saudaraku, maka usaha kita akan berubah. Kegagalan menanti kita. Makanya jangan malas. Masuki tahun 2025, kuncinya jangan malas. Mulai, saudara. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan setia. Maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak kita bisa kerjakan. Saya ulang lagi. Lakukanlah apa yang bisa kita kerjakan. Maka Tuhan akan melakukan yang tidak kita bisa kerjakan. Saudara, tahun 2025 ini adalah tahun yang tidak pasti. Banyak ketidakpastian, apa yang terjadi kita tidak tahu. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Tapi firman Tuhan mengatakan, semakin hari akan semakin jahat, semakin hari akan semakin sukar. Itu ada di depan kita.
Tuhan tidak berjanji langit selalu hidup aku. Tuhan tidak berjanji jalan selalu. Tadi kita sudah belajar pasti ada awal dan akhir. Ada raksasa-raksasa yang siap melawan kehidupan kita. Dan memang ada banyak rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Tapi pesan dengan Tuhan jangan mau diintimidasi oleh iblis. Terus yang kedua, jangan bimbang, percaya kepada janji Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang seorang yang menang. Dan yang ketiga, jangan malas saudara, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan tugas kita, apa yang menjadi yang bisa kita lakukan saudara. Lakukan pekerjaanmu dengan setia dan jangan putus asa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat dan lakukan terus yang menjadi mengingatkan kita di tahun 2025 ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan karena kita memang tidak mampu melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Dengan Gusti saja, apapun yang terjadi itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan tidak pernah janji kecelakaan dalam hidup kita, tetapi Dia selalu menolong kita. Ya, meskipun ada rintangan datang, kita harus tetap berhadapi dan jangan bimbang. Saudara, jangan mau diintimidasi iblis. Katakan aku mampu, aku kuat. Karena ada Tuhan bersamaku, aku bisa kerjakan, dan aku pasti tidak akan jatuh. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan, karena Tuhan yang selalu menolong, karena Tuhan yang selalu menyertai. Kita bersama Tuhan, kita pasti melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat. Mari kita bertanya kepada Dia. Mari kita gandul Gusti, karena Gusti yang memberikan segala sesuatu kebutuhan kita, yang akan mencukupkan kita, yang akan memelihara kita, saudara. Karena Tuhan juga sumber segala kasih karunia, yang akan memberikan kasih yang sempurna kepada kita. Tuhan juga sebagai sumber segala kebijaksanaan, yang memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Satu saja, tidak ada terus. Satu tiga. Rina mungkin. Yes. Saudara tidak akan mengalami kesusahan. Saudara akan hidup ayat yang tidak suka-suka, walaupun tidak mempunyai hal-hal yang mewah. Tetapi Tuhan pelihara hidupnya. Kita bisa bernafas, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu. Bukankah itu karunia, kasih karunia Tuhan yang begitu besar? Saudara, apa untungnya seluruh harta dunia ini apabila jiwa kita binasa? Itu firman Tuhan katakan. Saudara, kita tidak usah muluk-muluk untuk menikmati hari depan. Saudara bisa hidup dengan kecukupan, kita hidup dengan kesehatan, kita hidup dengan Tuhan ada di samping kita, ada bersama kita. Itu rasanya sudah semuanya kita milik kita. Tidak. Kalau kita bisa menyadari itu, saudara, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesusahan, tidak ada keputusasaan dalam hidup. Kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya. Apapun yang terjadi, saudara, Tuhan bersama kita. Tuhan pasti bela kita. Yakin itu, saudara? Jangan mau diimitasi oleh itu. Jangan bingung dan jangan malas. Percaya janji Tuhan. Kita adalah seorang pemenang. Inilah mental seorang pemenang. Hati yang kuat. Seorang yang kuat menghadapi tantangan. Karena memang Tuhan memberi kekuatan. Haleluya. Baik, firman Tuhan tidak akan jaga. Kami rindu menyanyi arti kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan kita
Jangan buka kesempatan. Namun
semua sudah menerima taburan dari imanmu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Senantiasa memberkati hamba-Mu Pak Prapto bersama Ibu, bersama anak-anak menantu mereka semuanya, memberkati kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan hari depan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini sudah luar biasa firman-Nya, ingatkan kita selalu gandol kepada Tuhan. Kita percaya selama kita kalau mengandalkan kepada Tuhan selalu berkat senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat mapa ibadah sepekan pada hari ini. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Itulah wanita dan jangan lupa Bapak tambah sedikit. Nanti setelah ibadah ada rapat mengerja untuk kita semua. Mari kita berpujian dengan
ucapan syukur dan terima kasih yang itu senantiasa mengalir dari dalam hati kami yang paling dalam. Engkau adalah Allah yang peduli, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, mengajar kami, memberi pencerahan di dalam hati kami akan kebenaran firman. Kami bersyukur hari ini Tuhan, bagaimana Tuhan boleh memakai saudara kami Bapak Prapto untuk menyampaikan kebenaran yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Satu kebenaran yang menguatkan kami, satu kebenaran yang mengungkapkan apa yang Tuhan kehendaki kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengerti akan intimidasi iblis, kami juga mengerti apa yang Tuhan kehendaki supaya kami tidak pernah bimbang, tidak pernah takut, tidak pernah ragu akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menjadi orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan, maka kami yang menanti-nantikan Engkau, menanti-nantikan janji itu digenapi akan kami beroleh. Kami juga akan menjadi orang yang rajin bekerja di dalam masa-masa yang sulit Tuhan. Berikan kami kekuatan, ya Roh Kudus, tolong kami, bukakan jalan, bukakan terobosan-terobosan baru dan kesempatan-kesempatan baru kepada seluruh jemaat GBIR Hidup Ministry. Kami percaya sekali masa sulit kami Tuhan bersama-sama kami. Kalau kami senantiasa gandol Gusti, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami. Bahkan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Jadikan kami jemaat bukan pelaku firman. Ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, maka kami akan melakukan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarga inti mereka, Tuhan memberkati keluarga besar mereka, sehingga tidak ada satupun yang terhilang. Tetapi Allah Roh Kudus akan menjamah, Allah Roh Kudus akan melawat, bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri akan melawat mereka, sehingga mereka boleh bertemu dengan secara pribadi. Kami percaya Tuhan, setiap Tuhan jemaat-Mu Engkau dengarkan, supaya sungguh keluarga besar kami tidak ada satupun yang terhilang, tetapi keluarga besar kami beroleh kasih karunia. Juga tetangga-tetangga kami Engkau berkati Tuhan, supaya mereka berkecukupan dan tidak berkekurangan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman, maka di antara jemaat ini tidak ada satupun yang berkekurangan, tetapi Tuhan akan memberkati kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga memampukan kami ya Tuhan, sekalipun masa yang sulit, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuka terobosan, Tuhan memberikan kesempatan yang baru pada seluruh jemaat. Terima kasih Bapak yang di surga, berkati sekolah anak-anak, sekolah minggu tunas remaja. Biar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan Tuhan, hormat akan Tuhan, hormat kepada ketua perempuannya, mempunyai dasar yang kuat ya Tuhan, supaya mereka kelak boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi generasi penerus gereja ini. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu, memberikan mereka dasar yang kuat kepada anak-anak sekolah minggu, bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh punya dasar yang kuat dalam Yesus. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Tuhan juga memberkati forum di musik, tidak ada satupun yang tidak Tuhan berkati. Tuhan memberikan mereka kekuatan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kasih mengampuni. Kami percaya itulah
yang menjadikan dasar kehidupan mereka, dan berkat Tuhan yang tidak berkeputusan akan turun atas seluruh misi yang ada di gereja kami. Terima kasih Bapak di surga, terus para pekerja yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, tim musik anak-anak suara minggu dan seluruh tunas remaja, bersatukan kami dalam ikatan kasih-Mu supaya kami bisa hati berpikir serasa jiwa. Hanya satu tujuan kami untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Berdoa untuk kota Surabaya, kami serahkan Surabaya seluruhnya dan Jawa Timur di tanah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala bencana alam. Tuhan melindungi kami dengan damai sejahtera dan sukacita surga, sehingga kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di kota kami. Kami boleh menikmati Engkau dalam setiap pekerjaan kami. Kami boleh menikmati Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami. Terima kasih berkati Pak Erik Sahyadi, berkati Ibu Gubernur, supaya mereka melakukan tugas kewajibannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, untuk keadilan, untuk kemerataan yang ada di dalam hidup ini. Tuhan berikan beliau kesehatan, hikmat dari surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Tuhan berikan Tuhan sendiri menjamah, memberikan hikmat kepada Bapak Prabowo untuk mengatur seluruh menteri-menteri dan wakilnya, untuk mengatur 10 departemen yang dibawahi oleh beliau, audit, polisi, KPK, semuanya Tuhan. Tuhan mengawal negeri ini. Tuhan mengawal mulai dari presiden sampai RPM, seluruh pejabat di negeri ini. Berikanlah takut akan Tuhan ya Tuhan, supaya mereka hormat dan cinta akan Engkau, supaya mereka tahu ada Tuhan yang menjelaskan seluruh bumi dan melihat yang jahat dan yang baik. Tuhan, biar mereka boleh melakukan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya untuk rakyat negeri ini. Kami percaya Tuhan mau memberikan bumi yang ada di negeri kami ini penuh dengan berkat, dan biar kami boleh diberikan dengan baik untuk pemerataan negeri ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya Bapak Putra dan Roh Kudus ada di tengah-tengah negeri ini, memakai negeri ini dengan kasih karunia. Dan kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, yang tidak mungkin akan Engkau kerjakan Tuhan, sehingga negeri ini ya Tuhan boleh tetap di dalam pegangan tangan-Mu. Akan banyak Tuhan pertobatan yang terjadi di negeri ini, bukan karena kuat dan tegas kami, tetapi karena Tuhan yang bekerja. Marilah Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, semuanya bekerja, banyak jiwa akan dimenangkan. Pakai kami ya Tuhan, seluruh jemaat yang ada di tempat ini, siapapun kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, supaya lewat hidup kehidupan kami, lewat tingkah laku kami, perkataan kami, orang boleh mengenal Kristus. Mari Bapa yang di surga, urapi kami semua, tumpangkan tangan di atas kepala kami, biar berkat rohani yang sudah kami nikmati itu boleh turun dan kami simpan dalam hati kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapak di surga, kami saudara angkat kedua tangan-Mu, kita kasih terima berkat, kiranya berkat daripada alam Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya akan sama-sama berkata,